Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Fadila Alibasya dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review survei konsumsi pangan dengan metode 24 hour food recall. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari metode 24 hour food recall ini. Nah, jadi ini tuh metode penilaian konsumsi pangan dengan cara mewawancarai responden untuk mengingat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir guna mengetahui asupan aktual individu maupun keluarga. Nah, jadi tujuan metode ini tuh untuk menggambarkan pola konsumsi aktual jangka pendek dan juga bisa menilai asupan energi dan zat gizi makro maupun mikronutrien. Lalu juga bisa menjadi dasar studi epidemiologi dan intervensi gizi masyarakat. Untuk repetisinya sendiri itu satu kali recall hanya bisa menggambarkan konsumsi harian, bukan untuk pola jangka panjang. Sehingga perlu diulang 2 sampai 3 kali untuk hari kerja itu seperti weekday dan untuk akhir pekan ini tuh seperti weekend. Nah, ini tuh untuk hasil yang lebih representatif. Lalu untuk sampelnya sendiri ini tuh jumlah sampel tidak baku, sehingga bergantung tujuan penelitiannya itu bagaimana dulu. Seperti kalau survei pendahuluan itu bisa pakai sampel yang kecil, sedangkan kalau mau untuk survei nasional perlu ribuan responden. Nah, jadi jumlah sampel ditentukan dengan perhitungan statistik sesuai dengan penelitiannya. Lalu ini adalah langkah-langkah pengambilan datanya. Yang pertama itu pewawancara menanyakan dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir dengan ukuran rumah tangga atau URT. Lalu URT ini itu dikonversi ke berat gram untuk setiap bahan makanannya. Lalu dianalisis untuk energi dan zat gizinya ini tuh berdasarkan data yang dikumpulkan secara manual seperti TKPI atau dengan software seperti NutriSurvey. Nah, nanti hasil akhirnya ini tuh dibandingkan dengan angka kecukupan gizi dari responden itu sendiri. Nah, lalu untuk pengambilan data ini tuh bisa dibantu dengan instrumen dan alat. Nah, jadi untuk instrumennya sendiri ini tuh menggunakan formulir dan untuk alat bantunya ini tuh seperti buku foto makanan dan food model. Nah, di sini ada prosedur penilaian, di sini ada 5 angka seperti yang telah tertera di PPT. Lalu kapan sih metode 24 hour food recall ini digunakan? Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui asupan aktual jangka pendek. Nah, jadi cocok untuk survei gizi, epidemiologi, evaluasi intervensi, dan juga studi klinis. Nah, ini tuh juga tepat untuk data rinci asupan harian dan hubungannya dengan status gizi atau biomarker. Nah, di sini untuk karakteristik sasarannya sendiri itu yang paling sesuai itu untuk dewasa dan remaja karena daya ingatnya itu lebih oke dan bisa mengingat detail makanan. Kalau sasarannya adalah anak kecil, maka yang diwawancara itu adalah orang tua atau pengasuhnya. Nah, ini tuh juga bisa digunakan pada populasi umum karena tidak butuh keterampilan khusus dan hanya perlu daya mengingat. Nah, untuk metode ini tuh kurang akurat pada lansia atau individu dengan gangguan memori. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan metode ini sendiri, untuk kelebihannya tidak memerlukan kemampuan literasi responden, dapat digunakan pada individu dengan keterbatasan fisik seperti tunanetra, gangguan motorik. Untuk wawancaranya juga interaktif sehingga responden bisa langsung klarifikasi jawabannya yang salah secara langsung. Bisa mengurangi kesalahan dan data hilang, mampu menangkap variasi konsumsi makanan dan suplemen. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan enumerator terlatih dan software analisis. Biaya bisa lebih tinggi untuk sampel besar seperti epidemiologi, sangat bergantung pada daya ingat responden sehingga bisa menyebabkan recall bias, akurasi menurun pada kelompok dengan gangguan memori, dan tidak representatif bila hanya dilakukan sekali recall. Lalu di sini yang pertama adalah untuk pengolahan datanya. Nah, seperti yang di awal tadi, jadi URT ini tuh dikonversikan ke gram atau mililiter. Nah, lebih baik memang disamakan saja untuk ke gram. Nah, lalu nanti kesatuan baku dengan food composition table atau seperti TKPI. Lalu nanti yang tahap kedua itu analisis data. Nah, untuk analisis data ini tuh untuk menghitung energi, makronutrien, dan mikronutrien dengan software gizi atau NutriSurvey dan FCT seperti TKPI. Nah, nanti hasilnya itu bisa berupa total, rata-rata, distribusi, maupun populasi. Sehingga repetisinya nanti itu adalah estimasi usual intake. Lalu yang terakhir ini, yang ketiga, untuk penyajian datanya sendiri ini tuh bisa berupa rata-rata dan standar deviasi. Seperti persentase kecukupan gizi dibandingkan dengan AKG-nya. Lalu bisa distribusi populasi, serta tabel atau grafik per kelompok sesuai dengan jenis demografinya.
Lalu untuk validitas reliabilitas ini, untuk metode 24 hour food recall, validitasnya itu valid untuk estimasi energi dan kandungan gizi. Errornya itu cukup kecil dan mendekati nilai yang sebenarnya. Untuk reliabilitasnya ini konsisten meningkat bila diulang, bisa mencerminkan usual intake, namun rentan variasi untuk hariannya. Untuk metode yang Food Frequency Questionnaire atau FFQ, ini tuh validitasnya tidak valid untuk intake absolut. Kebanyakan underestimate is signifikan dan bias porsi. Lalu reliabilitasnya reliable untuk survei populasi besar dan pola makan jangka panjang, meski bias sistematisnya itu cenderung rendah. Lalu bias dan cara menguranginya. Nah, jenis bias ini tuh ada banyak. Yang pertama ada recall bias. Ini tuh lupa atau salah ingat makanan yang dikonsumsi. Untuk menguranginya, enumerator bisa lebih terlatih, multiple pass interview, dan recall yang berulang. Lalu ada under reporting bias, makanan tinggi kalori atau lemak dilaporkan lebih sedikit. Ini bisa dikurangi dengan menggunakan alat bantu visual. Untuk social desirability bias, ini responden lebih banyak melaporkan makanan sehat, sehingga enumerator itu bisa lebih netral dan pertanyaannya itu bisa non-judgmental. Untuk selection bias, responden tidak mewakili populasi sehingga bisa menggunakan sampling representatif. Untuk bias non-response ini responden menolak atau tidak bisa diwawancara. Nah, cara menguranginya dengan follow up responden dan memilih jadwal wawancara yang lebih fleksibel. Lalu untuk diagnostic bias ini tuh kriteria responden berbeda di setiap lokasi sehingga cara menguranginya bisa menerapkan pedoman inklusi eksklusi yang lebih seragam. Lalu ada referral bias, ini kasus dan kontrol dari sumber berbeda. Cara mengurangi samakan kriteria pemilihan responden. Lalu dropout bias, responden berhenti sebelum selesai. Catat untuk menguranginya, catat alasan dropout dan analisis perbedaan. Untuk interviewer bias, wawancara memengaruhi jawaban atau salah input. Nah, ini tuh bisa melatih enumerator dan bisa menggunakan format standar. Lalu juga ada random error, day to day variation. Nah, ini variasi konsumsi harian atau day to day. Nah, cara menguranginya dengan menambah jumlah recall, dan yang terakhir ini systemic error, salah estimasi porsi maupun database yang tidak sesuai, sehingga cara menguranginya dengan alat bantu visual, pelatihan, dan update database. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, ada 7. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.